ramuan teh bandrek ini. Aduh sorry ya teman-teman, ini dari tadi tuh kayak setiap aku mau nunjukin ke kamera tuh malah pada ngerudul. Halo T-Lovers, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya T-Lovers? Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Walaupun di tengah pandemik COVID-19 ini, dan kita hampir 3 bulan nih di rumah aja, otomatis tuh kita bener-bener kayak terbatas secara mobilitas ya. Kita nggak bisa kemana-mana. Tapi walaupun di tengah pandemik ini, kita tetap boleh dong berkreativitas dengan memanfaatkan teknologi. Nah kali ini aku bakalan sharing sama kalian. Lebih tepatnya mungkin bukan aku sih ya, salah satu team master yang jelas dong. Jadi kalau yang namanya team master ya sama ahlinya. Nah kali ini aku bakalan collab secara virtual sama salah satu team master yang akan bahas mengenai tea blending. Siapa? Penasaran kan? Oke, ini ada Neisha di sini. Halo Neisha, selamat siang. Apa kabar? Halo Teh, selamat siang juga. Makasih banget udah ngajakin aku buat collab bareng di YouTube channel kamu. Ini perdana nih aku bikin YouTube kayak gini. Lumayan tegang juga. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu sedikit teman-teman. Kalau misalkan nanti lihat adegan pas lagi aku tea brewing, itu bajunya beda, tampilannya juga beda. Sorry banget sebelumnya. Jadi sebenarnya kemarin aku tuh udah rekaman, tapi setelah aku nonton ulang ternyata kok banyak noise ya gitu. Jadi akhirnya kebetulan memang kemarin tuh agak ribut, jadi hari ini aku coba buat rekaman ulang. Oke, sebelumnya yang pertama aku mau perkenalkan diri dulu. Teman-teman, perkenalan, nama aku Neisha Valeria. Aku adalah founder dari Havila Gourmet Tea. Havila Gourmet Tea adalah brand teh lokal berasal dari Bandung, Indonesia. Dan kami sudah berlangsung selama jalan 5 tahun saat ini. Kami memproduksi, mengkurasi, dan juga menjual teh-teh baik itu single origin maupun tea blends. Nah, ini yang menarik karena pada siang hari ini sesuai dengan topiknya, sesuai dengan judulnya, kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang tea blending. Oke? Nah buat teman-teman tea lovers yang udah lama banget berkecimpung di dunia teh, pasti namanya Neisha Valeria udah nggak asing lagi kan. Sebagai founder Havila Tea pasti banget, karena Tea Master ini kayaknya udah lama sih berkecimpung di dunia teh ya kan. Di 2015 loh. Oke deh, makasih ya Neisha untuk perkenalannya. Kita langsung aja ya, sebenarnya definisi tea blending itu apa sih? Apa sih sebenarnya definisi dari tea blending? Nah, tea blending ini adalah suatu aktivitas, atau aku lebih suka menyebutnya sebenarnya seni. Suatu seni mencampurkan daun teh, bisa dengan daun teh lainnya, atau bisa juga dengan berbagai macam bahan-bahan. Nah, bahan-bahan apa aja sih yang biasanya digunakan dalam tea blending? Yang pertama bisa buah-buahan, bisa bunga-bungaan, kemudian herbs dan spices. Nah tadi kan aku sempat mention, mungkin teman-teman kayak bingung, emang teh sama teh lagi dicampur? Iya benar. Nah kalau misalnya teman-teman, aku yakin di sini semua pasti udah familiar sama yang namanya English breakfast. English breakfast itu sebenarnya adalah percampuran berbagai macam teh hitam dari origin yang berbeda-beda. Contoh ya, misalnya si brand A ini, dia English breakfastnya itu dari campuran teh hitam berasal dari Kenya, Sri Lanka, dan juga India. Nah, nanti mereka mainin tuh persentasenya. Yang dicari apa sih? Nah, kalau untuk English breakfast biasanya yang dicari adalah rasa yang strong, kemudian bodinya juga harus kuat. Jadi kedalaman rasanya itu harus yang depth of flavor harus yang bold gitu. Keren banget itu definisinya, super duper detail. Ini baru pemanasan loh, baru definisinya aja udah detail banget penjelasannya. Next ke pertanyaan kedua nih Isya. Sebenarnya kita bisa nggak sih melakukan blending sendiri di rumah? Terus apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Berhubung tea blending itu merupakan seni yang memang sangat menarik ya. Makin kesini, makin sering aku tuh ketemu orang yang menanyakan gimana sih caranya untuk belajar tea blending, atau boleh nggak sih sebenarnya kita coba-coba blending sendiri? Nah jawabannya itu bisa ya dan tidak sebenarnya. Untuk belajar tea blending menurut aku penting ya, karena kita belajar tea blending penting banget buat teman-teman yang memang punya minat itu punya basic knowledge tentang teh dulu. Jadi harus tahu seluk-beluk soal teh lah yang dasarnya, kayak misalnya teh tuh macam-macamnya ada apa aja, kemudian
karakter rasa teh itu seperti apa sih, misalkan buat teh hijau, untuk teh hitam, teh putih dan sebagainya, itu penting banget menurut aku. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga udah belajar teh pasti tahu tentang tea processing yang kayak gitu-gitu, itu akan lebih memudahkan ketika belajar ke tea blending. Aku setuju banget deh. Jadi sebelum melakukan tea blending itu memang harus banget tahu tentang basic knowledge tentang tehnya itu sendiri. Jadi lebih ke karakteristik tehnya, jenis-jenis processingnya itu seperti apa. Jadi setelah kita mengetahui karakteristik dan juga beberapa jenis teh sebagai basic knowledge, barulah bisa masuk ke tahap selanjutnya untuk tea blending. Jadi nggak bisa nih langsung lengkap ilmu langsung ke tea blending tanpa kita tahu basic knowledge-nya dulu, tea lovers. Oke, next. Apa yang perlu diperhatikan? Nah, apa nih yang perlu diperhatikan dalam melakukan tea blending kalau kita melakukannya di rumah? Aku pernah juga sih kemarin ini pas lagi event yang terakhir bulan Februari di Jakarta, sempat dapat pertanyaan dari customer, boleh nggak sih kalau misalkan pengen nyobain ngeblend sendiri di rumah? Ya jawabannya ya silakan, karena kalian yang penting punya tehnya, punya ingredients tambahannya, dan make sure kalian udah cobain rasa ingredients dan cari tahu misalkan si ingredients ini tuh aman gak sih, takarannya sih gimana dan lain-lain. Silakan aja. Udah gitu perlu bahan apa, perlu peralatan apa aja. Yang penting sebenarnya digital scale aja sih sebenarnya. Udah gitu jangan lupa dicatat tanggalnya, ingredientsnya apa, kuantitinya berapa. Kenapa itu penting? Karena ya itu kan kalian lagi bikin resep tuh. Kalau misalkan enak kalian bisa replikasi kan. Kalau misalkan kurang oke, ya berarti kalian tahu nextnya misalkan ya kalian pakai peppermint, peppermintnya kok ternyata nggak keluar, berarti next time harus tambahin nih gitu. Kalau misalkan kalian pakai hibiscus ya atau bunga rosellanya terlalu tajam, terlalu asam, ya berarti next time harus dikurangin kayak gitu. Itu penting sih, pencatatan is everything. Terus kalau misalkan kelengkapan apa aja yang perlu dipakai, kalau misalkan kita bicara soal rumahan, sebenarnya mending kalian pakai ini sih menurut aku, pakai gloves sama masker. Kalau kita karena industrial, kita sebenarnya pakai sarung tangannya karet karena jauh lebih enak. Nah, tea lovers tuh catat ya, itu adalah poin-poin penting yang harus kalian lakukan ketika melakukan tea blending di rumah. Tuh catat, karena emang itu tuh tea blending itu kayak melakukan sebuah riset untuk sebuah resep yang benar-benar enak. Makanya itu ada poin-poin yang harus diperhatikan nih, tips-tips dari Neysha. Nah, ini ada juga nih hygiene prosedural, pakai gloves dan lain sebagainya. Ini ada ada dua foto nih yang Neysha kirimin nih. Tea lovers lihat ya. Nah, kayak gitu fotonya tea lovers. Nah, sebenarnya selain sebagai fungsi hygiene ya, apa sih sebenarnya fungsi untuk gloves, masker dan lain sebagainya itu, Neysha? Oh ya, selain untuk kebersihan ya, kenapa sih penting pakai masker? Banyak dari bahan-bahan ini ya, terutama kayak bunga-bungaan, itu tuh ada debu-debu halusnya. Teh juga sih, kayak misalkan white tea gitu. White tea tuh ada serpihan-serpihan debu-debu halus yang nggak terlalu kasat mata. Tapi kalau misalkan contohnya ngeblend nih meja, terus dilihat gini, itu lumayan banget loh debu halusnya. Dan itu ke pernapasan juga nggak terlalu bagus kalau misalkan kita sering gitu melakukannya. Dan kalau misalkan buat orang-orang yang cukup sensitif, alergi gitu, punya alergi pernafasan, itu tuh jatuhnya jadi kayak, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan alergi debunya kambuh, ini tiba-tiba hujan, tiba-tiba alergi debunya kambuh, yang hidung langsung gatel banget, ya seperti itulah. Oleh sebab itu penting banget sih buat pakai masker, selain untuk dari segi kebersihan juga. Ini nih contohnya nih lavender ya. Lavender tuh debu halusnya lumayan, dan kalau misalkan terhirup terlalu banyak tuh, satu udah mau bikin pusing, yang kedua bisa bikin bersin-bersin. Kalau misalnya teman-teman yang punya masalah kesehatan, punya masalah pernapasan yang cukup sensitif, dan menurut aku sih yang nggak ada salahnya kita membiasakan ya, maksudnya ya dari segi untuk hygiene aja. Oh, ternyata kayak gitu ya, kenapa pentingnya pakai gloves sama masker. Bener sih, setuju. Kalau ngedenger penjelasannya Neysha sih, aku juga setuju. Memang kayaknya harus penting banget pakai gloves sama masker. Dan bukan shower cap ya, lebih kayak shower cap kalau aku bilang sih ya, karena buat mandi ya, yang buat kepala itulah, pelindung kepala ya, seperti itu. Nah,
Selain hal-hal tadi, coba next lagi dong Neisha, apa aja yang perlu diperhatikan lagi dalam melakukan tea blending? Oke teman-teman, hal lain yang perlu teman-teman perhatikan saat akan melakukan tea blending adalah memperhatikan cutting size atau ukuran dari si bahan-bahannya. Contoh ya, ini lemon di sini yang aku mau tunjukin itu udah dipotong-potong. Semoga jelas ya. Jadi kayak gini nih, ya. Padahal kan sebenarnya lemon kalau secara slice itu segede-gede gini kan, kurang lebih 4-5 cm lah ya diameternya. Kemudian ini juga ada lengkeng. Lengkengnya juga dipotong-potong kayak potong dadu gitu. Dari yang tadinya bulat-bulat segede lengkeng biasa lah. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan cutting size-nya? Supaya saat di blending itu mereka tercampur rata gitu. Kalau misalkan ada komponen yang bahannya terlalu halus atau ada yang terlalu gede, nanti kalau misalkan teman-teman nyandokin itu pasti ada komponen-komponen yang nggak akan ikut, sehingga rasanya juga pasti nggak akan keluar karena ya memang nggak ada juga anyway gitu di dalam takarannya. Makanya penting kita menyamakan ukuran dari komponen-komponennya seperti itu. Memerlukan effort yang lumayan besar gitu, apalagi kalau misalnya kita udah masuknya ke area ranah industri atau buat komersil. Nah ini tea lovers, ini aku setuju juga nih. Ini tuh harus butuh banyak effort karena memang harus telaten gitu ya. Karena tadi harus diperhatikan juga cutting size-nya. Cutting size-nya itu harus seragam, harus uniform karena memang melakukan tea blending itu kan namanya juga blend ya. Jadi ketika kita menyamaratakan cutting size-nya itu mau tidak mau itu untuk memudahkan kita ketika menyerok mengambil gitu, itu kita keambil semua kalau dengan cutting size yang sama gitu. Oke, selain cutting size nih, perlu nggak sih kita memperhatikan side effect atau karakter dari blendingan tersebut? Side effect-nya kayak gimana sih, misalnya ke tubuh kita atau kayak gimana sih Nei gitu loh. Teman, ada satu lagi yang aku lupa sebutin, yaitu teman-teman harus mempelajari mengenai karakter sama side effect-nya tuh apa sih pada setiap bahan yang mau teman-teman gunakan untuk tea blending. Karena apa? Semua bahan yang kita konsumsi buat tubuh itu intinya kalau kebanyakan pasti ada side effect-nya, ya nggak sih? Karena gimana pun juga tubuh kita itu butuh sesuatu yang harus bervariasi. Dan kadang-kadang ada bahan tertentu yang kalau dicampurin tuh malah sifatnya bisa jadi malah merugikan buat tubuh. Jadi bukannya menyehatkan malah jadi penyakit. Nah, itulah sebabnya teman-teman penting banget untuk mempelajari. Contoh di sini apa ya? Aku mau cerita. Oh, ini safflower ya. Oh, udah kayak beauty blogger belum? Oke. Ini yang safflower. Warnanya tuh merah kayak gini, tapi ini bukan bunga saffron yang mahal banget biasanya buat cooking. Itu ini safflower, mereka satu keluarga tapi beda. Nah, safflower ini sifatnya panas ke badan, warming, bukan panas as in kayak minum jahe gitu, enggak, tapi dia sifatnya memang warming di dalam tubuh, sehingga misalkan buat orang yang lagi mengandung itu nggak boleh minum ini dalam dosis yang terlalu banyak, atau bahkan sebenarnya kalau bisa jangan minum sesuatu yang mengandung safflower karena dia sifatnya panas, bisa menyebabkan keguguran. Tuh bener kan, tea lovers, harus tahu dulu karakteristik bahan yang di blendingnya biar tahu side effect ke dalam tubuh kita tuh bakalan seperti apa. Tuh catat ya tea lovers ya. Jadi poin penting juga tuh yang harus kalian ketahui dalam melakukan tea blending. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebenarnya pencampuran untuk tea blending itu tuh bahan pencampurnya itu harus dalam bentuk kering atau bisa juga dalam bentuk basah sih sebetulnya? Nah, biasanya sebenarnya teh itu dicampurnya pada saat bentuk keringan atau udah dalam bentuk seduhan sih. Nah, jawabannya adalah saat keringan, lebih umum pada saat keringan. Tapi apakah kita bisa gunakan bahan yang basah, jadi maksudnya bukan bahan yang udah dikeringkan, ya itu bisa. Contohnya misalkan saat teman-teman bikin teh jahe, jadi teman-teman udah seduh tehnya, atau misalkan teman-teman memotong dan memasukkan jahe segar yang udah digeprek ke dalam teh yang teman-teman seduh, itu juga bisa. Itu sebenarnya bisa dibilang salah satu jenis simple blending yang kita di Indonesia sudah melakukannya secara turun-temurun selama ratusan tahun, ya kan? Kamu sadar gak sih sebenarnya kita di Indonesia itu udah sering banget secara turun-temurun minum blendingan. Bentuknya bukan tea blend, tapi dalam bentuk jamu, ya gak sih? Itu kan sebenarnya juga perpaduan dari berbagai macam
ini ya, bahan-bahan herb spices, daun-daunan, buah yang kita minum untuk mencapai satu fungsi kesehatan tertentu. Jadi kalau jamu itu sebenarnya lebih masuknya ke wellness blend, sadar atau enggak. Nah yang menarik, beberapa waktu lalu sempat ada seorang klien yang minta dibikinin teh kunyit asam. Nah akhirnya ya udah aku campurin teh buat dia khusus yang diblend sama bahan-bahan untuk bikin jamu kunyit asam. Nah yang menariknya karena ini kan sistemnya diseduh ya, bukan kayak jamu kan lebih poten, rasanya tuh lebih strong dan gitu kan, ampasnya juga lumayan banyak, jadi kayak lebih kenceng lah. Ternyata orang-orang yang nggak terlalu familiar dan nggak terlalu bisa minum jamu biasanya itu mereka lebih bisa accept yaitu ramuan yang diseduh jadinya. Jadi kayak teh sama bahan-bahan kunyit asam, ternyata mereka bisa lebih enjoy gitu. Jadi menurut aku si teh ini dan ilmu blending ini sangat menarik dan menyenangkan buat dipelajari dan sangat versatile karena kita bisa aplikasikan di berbagai macam hal. Ya, jadi teh sangat versatile, yang ngasih teh kita bisa pakai buat masak, selain buat minum ya, maksudnya buat jadi minuman, buat masak, buat baking, terus buat skincare. Nah ini salah satunya aku menunjukin kolaborasi. Hafila tuh sempat bikin teh yang kita jadiin sabun. Ini kolaborasi sama brand Jakarta namanya Seven Cactus. Tuh, ini yang Earl Grey, jadi ada titik-titiknya itu adalah memang daun tehnya, ada satu lagi yang matcha. Ini wanginya enak banget tau gak? Andai di video tuh bisa kecium baunya. Ini yang Earl Grey. Aku kirim buat kamu ya. Yeay, makasih Nesha. Earl Grey Hafila Tea. Ntar kita coba ya buat bermandi-mandi. Kita buka Tea Lovers. Wangi banget. Makasih ya, ntar dicobain. Nah bener banget, iya kita udah secara tidak sadar, secara ratusan tahun mungkin ya dari dulu kita udah terbiasa minum jamu. Dan ternyata itu adalah jamu adalah salah satu blendingan ya, yang blendingan yang biasa kita minum sehari-hari, bener banget. Nah ini aku juga menarik sih, Hafila tuh punya Gold Remedy ya, kalau nggak salah ya namanya. Itu juga aku pernah nyoba, rasanya cukup variatif. Jadi dia punya cita rasa kalau menurut aku sih unik ya, unik. Jadi blending yang lumayan aku suka gitu kan. Dan ini salah satu yang Hafila punya, ternyata bisa cocok di lidah aku juga, Tea Lovers. Oke, next ya. Untuk yang tadi nih campuran basah atau keringan. Jadi sebenarnya lebih baik kering ya dicampurnya ya, Nesha ya. Nah kadang-kadang buah tuh kering sama basah juga rasanya bisa beda. Jadi tuh kenapa pentingnya teman-teman tuh untuk taste. Jadi selain mengenali dari bentuknya, ukuran, kemudian aroma, teman-teman hal yang penting banget tuh harus taste. Betul, itu yang paling terpenting adalah nyobain dulu taste-nya dulu nih kayak gimana kan. Betul, aku setuju nih. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sebetulnya goalnya dari tea blending itu apa sih, Nesha? Oke teman-teman, kalau misalkan ditanya sebenarnya saat tea blending goalnya itu apa? Nah, yang pertama sebenarnya goalnya itu tetap ke taste, itu tetap nomor satu. Diusahakan bahwa si taste-nya itu harus tetap enjoyable buat diminum, ya kan? Namanya juga sesuatu yang kita minum, kita konsumsi, tentu saja kita berharap secara rasa itu tetap enjoyable. Nah, kalau misalkan kita bicara soal wellness blend, yang pertama harus diperhatikan tuh tetap fungsi kesehatannya, baru yang kedua taste. Jadi tergantung sebenarnya kita achieve-nya tuh mau apa gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah tampilan. Tapi sebenarnya tampilan itu jauh lebih mudah buat dicapai gitu. Kadang-kadang malah ada tampilan teh yang udah cakep banget diminum belum tentu enak, nggak balance misalkan rasanya. Tapi ya tampilan sih itu achievable banget karena itu tergantung estetika, sense of estetik kita masing-masing aja kayak gitu. Intinya dalam kita tea blending, semua bahan yang kita masukin di dalam campuran ini semua harus ada maksudnya.
ada tujuannya, ada perannya. Perannya itu walaupun sekecil apapun juga berharga ya, gitu, maksudnya penting gitu. Contohnya gini, nah ini dia. Tadi kan aku sempat mention soal ini ya, soal apa namanya, bunga forget me not ya. Kemudian juga ada bunga sunflower. Mereka ini kalau misalnya di seni blending jatuhnya tuh sebagai unsur dekoratif. Teman-teman bisa lihat warnanya cakep ya. Ini bisa nambah dimensi rasa, bisa nambah dimensi warna. Kemudian biasanya tuh kecil-kecil kelopaknya, ini juga halus. Pada umumnya kita pakai buat dekorasi tuh karakternya kayak gini. Kemudian dia tuh nggak terlalu berbau, jadi nggak terlalu ngasih aroma dan nggak terlalu ngasih rasa, tapi punya manfaat kesehatan, punya. Nah, unsur-unsur seperti ini biasanya kita pakai sebagai unsur dekoratif. Jadi tadi seperti aku sempat mention bahwa walaupun kayak porsinya kecil ya, kalau kita lihat persentasenya biasanya mereka itu paling sedikit ya, tapi tetap penting karena apa? Karena dekoratif itu tadi. Nah sebenarnya kalau misalnya kita mau ngeblend teh, apa sih harus jadi goal kita? Jadi tadi perlu diingat bahwa karena kita lagi ngomongin soal sesuatu yang dikonsumsi, tetap paling penting adalah taste, kemudian adalah manfaatnya. Tapi kalau misalkan kita bicara soal wellness blend, maka yang pertama yang paling penting adalah manfaat kesehatannya, baru taste-nya mengikuti. Gitu. Nah bener banget Neisha, aku setuju banget. Jadi memang bener goalnya itu taste, tetap nomor satu taste. Kemudian kalau misalnya mau punya tujuan yang kesehatan berarti wellness blend. Nah kalau menurut aku sih yang unsur dekoratif ini banyak juga ya tea blender yang dia tuh lebih menekankan ke unsur dekoratifnya gitu untuk tea blending, tapi rasanya tuh nggak karuan karena itu mungkin itu selera ya, kembali ke selera gitu. Dia harus ngomong apa rasanya nggak karuan gitu loh, nggak karuan. Jadi memang kalau misalnya ngelihat dari secara appearance-nya, dekoratifnya bener deh, dekoratif oke banget ya, emang buat diseduh, tapi kalau buat di lidah aku sorry nggak cocok gitu kan, nggak cocok. Jadi setuju, jadi goalnya itu adalah yang pertama adalah taste, taste dulu baru yang lain-lainnya mengikuti gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah pengen lihat dong Neisha, hasil blendingan Havila itu ada apa aja? Sekarang aku mau ngasih lihat beberapa teh hasil blendingan aku, blendingan di Havila ya. Yang pertama ini aku ada namanya teh bandrek. Ini adalah salah satu produk kolaborasi kami dengan salah satu brand di Bandung yang kebetulan saat ini sedang tutup dulu keburu corona. Ini teh bandrek ini menggunakan teh hitam dari Indonesia, teh hitam organik, kemudian menggunakan kayu manis, jahenya jahe emprit dari Ponorogo. Dan aku kasih potongan-potongan kelapa. Aku mau ngasih lihat ke temen-temen, cuman supaya lebih jelas. Dan juga ada rose petalsnya. Rose petalsnya buat apa sih? Emang bandrek pakai mawar ya? Enggak sih. Cuman kenapa aku di sini tambahin mawar? Nah, teman-teman, aku di sini tambahin mawar untuk bikin rasa lebih kompleks aja, supaya ngasih aroma yang berbeda gitu. Jadi nggak plok-plokan, karena ini adalah sifatnya kayak gini tuh menurut aku apa ya, kayak inspired by Indonesian local culture kan ini ya, food yang maksudnya ke culture lah ya, atau culinary, inspired by Indonesian local culinary. Nah supaya ini kan terinspirasi, jadi bukan plok-plok aja gitu. Jadi ini teh yang terinspirasi dari minuman bandrek yang merupakan minuman khas Jawa Barat, tapi aku tambahin rose petal. Nah ini temen-temen tea lovers yang menarik. Jadi tuh ternyata untuk seorang tea blenders itu tuh harus ada sebuah inspirasi. Jadi produknya itu jadi kayak inspired by gitu. Jadi teman-teman aku sih kebanyakan yang dia melakukan tea blending itu juga mereka jadi mencari inspirasi dari apa gitu. Tapi yang namanya inspirasi betul kata Neisha, jadi nggak plek-plekan gitu loh. Jadi inspired by apa, terus udah gitu dikombinasi dengan apa. Nah itulah seni ya, seni tea blending itu yang aku suka juga. Tutup-tutupin ini ya, karena ini sama aja kayak teh, perlakuannya semua bahan baku itu harus selalu airtight. Jadi jangan sampai dia menyerap moisture, itu adalah musuh besar. Sama lah kayak teh, nanti
rusak atau mengalami degradasi. Sebenarnya kan rusak gimana, cuman ya degraded banget lah gitu ya teman-teman. Ini tuh bikin YouTube ini lumayan perjuangan karena aku sama Mute walaupun ini kolaborasi kita tuh nggak ketemu, jadi semuanya itu dicapai dengan by phone, WhatsApp dan juga email. Jadi lumayan perjuangan, dan ternyata untuk di depan kamera ngomong sendirian dan harus apa sih bahasanya, bukan sok asik kali ya, tapi ya iya sih, you have to enjoy yourself. Jadi kayak oh iya gitu, as if teman bicara kita tuh di depan kita, ternyata nggak mudah. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurang, dan kalau misalkan ada pertanyaan teman-teman bisa tanyain di kolom komentar. Nanti aku juga bakal rajin-rajin buat nengok ke YouTube channelnya Mute, dan teman-teman nanti aku bakal bantuin jawab juga kalau misalkan ada pertanyaan di situ. Nanti lovers, ini yang menarik. Jadi aku sama Nesha itu belum pernah ketemu. Jadi kita komunikasi itu dicapai dengan teknologi by phone, WhatsApp, Instagram, DM Instagram, bener-bener yang apa namanya effortnya lumayan. Dan kita itu syuting sendiri-sendiri kayak gini gitu loh. Dan aku waktu pertama kali ngeliat hasil syuting Indonesia, wow, hasilnya keren ya. Ternyata yang menurut dia itu susah, jadi aku kayak ngeper duluan. Aduh, aku bisa nggak yang ngimbangin Aisyah. Jadi mohon maaf juga lovers kalau misalnya hasil editannya atau misalnya ternyata tektokannya kurang, ya mohon maaf aja lah ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan hasanah kalian tentang tea blending itu sendiri. Dan aku terima kasih banyak banget ini sama Nesha, karena ternyata komunikasi via teknologi itu juga cukup efektif. Akhirnya jadi juga ini video gitu ya. Dan satu yang aku underline dari Nesha, ternyata Nesha itu secara personalnya aku suka banget. Dia orangnya baik. Buktinya dia ngirimin apa namanya materinya, terus udah gitu dia mau syuting sendiri, mau diri-riweh gitu bahasa Sundanya sama aku gitu. Terus udah gitu yang kedua lagi, dia nggak pelit ilmu, kind hearted banget, ya ampun. Sampai aku ngelihat hasil penjelasannya itu super duper detail, dan aku suka banget. Dia tuh runut gitu kan ngejelasinnya. Jadi mudah-mudahan lovers juga nambah banyak wawasan nih dari apa yang di-sharing sama Nesha. Makasih banget. Pokoknya sukses buat Nesha. Untuk hafilahnya juga, dan juga salam buat Ajeng yang udah bantu nge-syutingin ini. Syutingnya Nesha bareng sama Ajeng katanya. Oke. Ini ada video dari Nesha untuk seduh produk Avila. Pertama mungkin ngejelasin beberapa bahan untuk bahan kekeringan yang buat blending, dan juga ada beberapa produk Avila yang blendingan, dan juga seduh cara nyeduh tea blending kayak gitu. Keep on watching ya.
Lovers, aku tuh orangnya kehabitaan banget tahu kalau ngelihat orang yang nyeduh, jadinya aku pengen minum teh juga. Ini aku punya teh juga, aku minum teh dulu ya. Ini enak banget. Mudah-mudahan kita bisa ngeteh bareng ya Nesha next time. Setelah pandemi ini selesai, kita harus meet up. Oke, Lovers, nih kayaknya Nesha ada bakalan ngejelasin lagi nih tentang produk Hafi lainnya mengenai tea blendingnya nih. Silakan Nesha. Oke, aku sempat mention kalau Havila bikin beberapa blend yang terinspirasi dari minuman dan juga makanan khas Indonesia. Sini aku mau kasih lihat. Yang pertama, ini adalah kolaborasi Havila dengan Kopi Toko Jawa, salah satu brand lokal dari Bandung. Letaknya yang pertama itu mereka di toko buku Jawa yang ada di Braga sudah berpuluh-puluh tahun, itu legendaris. Kami membuat 2 blend, yaitu yang pertama ronde jahe. Kemudian yang kedua limun sereh. Yang limun sereh itu terinspirasi dari sebenarnya es limun yang zaman dulu suka dijual sama mas-mas di depan sekolah. Kemudian ini yang kolaborasi dengan Jati Kopi. Ini salah satunya adalah teh bandrek yang tadi kita udah lihat penyeduhannya. Nah, yang teh bandrek ini emang kayak jagoannya sih, kayak soalnya ya unik aja. Dan ini khas banget Jawa Barat. Kita juga pakai bahan-bahan semua Indonesia bahkan Jawa Barat. Nah, kemudian ini yang teh klepon. Jadi ini 2 favorit aku pribadi sih. Sebenarnya kita bikin blend tuh ada 5. Dan semoga setelah pandemi ini teman-teman udah bisa nyobain varian-variannya yang ada di Jati Kopi. Karena kebetulan sekarang kan emang lagi pada tutup ya. Ini brand-brand. Bukan brand ya, pokoknya usaha-usaha ini lagi pada tutup. Yang terakhir ini kita kolaborasi sama jamu. Kalau teman-teman tahu ada brand jamu di Jakarta namanya Acaraki Jamu. Nah, ini kita coba ini ya, memadukan antara bahan jamu dengan teh. Oke Nesha, makasih banyak untuk semua sharingnya dari A to Z tentang tea blending, dan juga tadi terakhir ada part ngejelasin produknya Havila yang ada di Bandung. Hopefully kita bisa bakalan collab secara fisik nih, jangan collab virtual ya gitu. Mudah-mudahan kita bisa collab next time, mudah-mudahan pandemi berakhir. Jadi kita ketika ketemu nggak ada feeling guilty ya, nggak ada feeling guilty gitu loh. Jadi kita juga nggak ada jarak-jarakan. Mudah-mudahan dunia cepat sehat kembali, cepat normal kembali. Kita bakalan virtual, kita bakalan collab lagi, bukan secara virtual tapi secara fisik ya. Kita sama-sama di Bandung soalnya, deket banget loh. Bandung tuh kecil sebetulnya gitu, tapi karena dengan adanya pandemi ini rasanya mobilitas benar-benar sangat terbatas. Thank you banget buat Nesha untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Semoga semakin sukses dan berkah usahanya. Salam untuk Ajeng ya. Betul, kayaknya bakal seru banget kalau next time kita collabnya itu ngeblend bareng langsung, terus kita bisa cobain tasting saat itu juga hasil blendan kita. Mungkin nanti kali ya teh, kalau aku diajakin buat ini apa, collab lagi di kemudian hari. Teman-teman, ini seru banget ya, penuh effort ternyata buat jadi YouTuber, luar biasa banget effort yang dikeluarin. Dan ini padahal aku kan syuting sendiri, Muta juga syuting sendiri, dan nanti bakal digabungin. Ini perjuangannya lumayan karena kita kan gak ada teman bicara, tapi seolah-olah kita lagi ngobrol gitu. Jadi ya begitu teman-teman, harap dimaklumi kalau misalnya ada kurang-kurang. Dan semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari episode YouTube-nya Mute kali ini. Tentu Nesha, tentu banget. Udah deh pokoknya, mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini segera berakhir biar kita cepat meet up ya. Oke, tea lovers, dengan berakhirnya sharing Nesha maka berakhir pula session tea blending ini. Makasih banyak udah nonton. Ini episodenya panjang banget aku rasa, tapi ini bener-bener kalian aku rasa juga nggak bakalan sayang kuota kalian, karena memang apa yang di sharing sama Nesha itu secara detail. Ini tuh ilmu tuh mahal loh guys ya, ilmu tuh mahal. Jadi kayaknya kalau cuman kalian nonton beberapa menit untuk kuota kalian, apalah artinya gitu guys. Apalagi bisa menemani stay at home-nya atau work from home-nya. Jadi bisa-bisa dong nonton video kita ini. Makasih ya lo ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Thanks for watching ya, tea lovers, dan see ya.